Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's time to know about simple present continuous tense. Still with me, Mem Wahida. Don't forget to pray before you watch the video. In this video, you're going to have a brief explanation on the usage, the pattern, and some examples of simple present continuous tense. Have a nice studying guide. Now please take a look at the people in the picture. What are they doing? Can you tell me? How about you, Matthew? Could you tell me? My pleasure, Ma'am Wahid. Okay guys. There are 3 activities there. Number 1. The girl in pink sweater is listening to music. Number 2. The girl with black hair is reading a book. And number 3. The 2 men are talking about something. Ketiga contoh kalimat yang baru saja dibacakan oleh Matthew adalah contoh kalimat dalam bentuk simple present continuous tense yang berfungsi untuk menyatakan suatu aksi atau kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini, terutama untuk merespon jenis pertanyaan seperti berikut. Matthew, tolong bacakan ya. Okay, Ma'am Wahid. Number 1. What are you doing? I'm watching television. Number 2. What is she doing? She's studying math. Number 3. What are they doing? They're playing chess. Dalam bahasa Indonesia, pertanyaan pertama berarti, apakah yang sedang kamu lakukan? Kemudian direspon dengan jawaban, aku sedang menonton televisi. Pertanyaan nomor 2 berarti, apakah yang sedang dia lakukan? Dan responnya adalah, dia sedang belajar matematika. Dan pertanyaan ketiga berarti, apakah yang sedang mereka lakukan? Yang kemudian dijawab dengan, mereka sedang bermain catur. Perhatikan ketiga respon dalam bentuk simple present continuous tense tadi. Mari kita ambil satu respon untuk kita analisis bersama, yaitu I'm watching television. Dalam kalimat I'm watching television terdapat pattern atau pola kalimat simple present continuous tense. Namun sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa kata I'm dalam kalimat tersebut adalah singkatan dari subjek I plus to be am. Jadi, mari kita uraikan bersama pola atau rumus simple present continuous tense yang terdapat dalam kalimat tersebut. I adalah subjek yang diikuti dengan am yang merupakan to be. Lalu kemudian terdapat kata watching, yaitu kata kerja plus ing atau verb ing. Dan terakhir ada kata television sebagai complement atau pelengkap pada kalimat tersebut. Selanjutnya mari kita lihat 3 jenis kalimat berikut ini. Yang pertama adalah kalimat pernyataan atau biasa juga disebut kalimat positif atau afirmatif. Kalimat ini disusun berdasarkan pola atau rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti contoh berikut ini. She's studying math. Yang kedua, kalimat penyangkalan atau kalimat negatif. Kalimat ini masih menggunakan pola atau rumus yang sama dengan kalimat positif, namun terdapat tambahan atau sisipan not setelah to be, sehingga kalimat tersebut berbunyi seperti pada contoh kalimat berikut ini. She's not studying math. Yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau interrogative. Untuk jenis kalimat ini, posisi to be dipindahkan pada bagian depan kalimat, tepatnya sebelum subjek, dan bermakna sebagai kata tanya, apakah. Sehingga kalimat is she studying math bermakna apakah dia sedang belajar matematika? Jenis kalimat tanya seperti ini bisa dijawab dengan yes she is jika iya, ataupun dengan no she's not jika tidak.
Perhatikan ketentuan penggunaan subjek dan to be dalam simple present continuous tense. Subjek I diikuti oleh to be am. Contoh dalam kalimat, I'm reading a novel. subjek you, they, dan we diikuti oleh to be are. Seperti dalam contoh kalimat, They are playing online game. kemudian subjek she, he, dan it diikuti oleh to be is. Contoh, She is watering the flower. lalu bagaimana jika subjeknya adalah nama orang? Jika nama tersebut hanya mewakili satu orang, maka ia diikuti to be is. Seperti contoh berikut ini. Boo Jung is typing a letter. Namun, jika nama yang digunakan sebagai subjek lebih dari satu orang, maka dia harus diikuti oleh to be are. Contoh, Boo Jung and Zainab are playing chess. berikut adalah keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan dalam simple present continuous tense. Now, right now, this time, at present, at the moment. Saatnya berlatih ya. Temukanlah kesalahan pada kalimat berikut ini. Let's practice. Find the mistakes. Number 1. Leha is learn to cook now. Number 2. We is not studying math this time. Number 3. The cow are eating the grass. So, sudah ketemu kesalahannya? Ya benar. Pada nomor 1, kesalahan terletak pada kata kerja learn, yang seharusnya menjadi learning. Sehingga kalimat yang benar seperti ini. Leha is learning to cook now. Pada nomor 2, kesalahan terletak pada to be yang seharusnya menggunakan to be are. Karena subjeknya adalah we, yang berarti kita dalam bahasa Indonesia, dan menunjukkan lebih dari satu orang. Sehingga kalimatnya seharusnya menjadi seperti ini. We are not studying math this time. Pada soal nomor 3, kesalahan juga terletak pada to be. Karena subjeknya the cow berarti sapi itu, yang menyatakan jumlahnya hanya 1 ekor, maka to be yang seharusnya digunakan adalah to be is. The cow is eating the grass. Okay class, this is the end of the video. Thank you for watching. And remember, where there is a will, there is a way. Keep practicing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.